membahas masalah politik, hukum, keamanan. Nanti dibantu sama teman-teman, tapi sebelumnya saya akan memberikan overview terlebih dahulu. Pertama, kaitannya dengan pemilu, kita merujuk ke Demokrasi Index. Ada 5 ukuran yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit. Itu adalah proses pemilu, pluralisme, hak warga negara, fungsi-fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. Kemudian di ranking berdasarkan demokrasi, ada full demokrasi, ada pro demokrasi, ada hybrid regime, dan authoritarian. Posisi Indonesia adalah di pro demokrasi dengan indeks 676, kebetulan tertinggi di Asia Tenggara. Ini suatu kebanggaan juga, dengan Singapura yang katanya sangat demokrasi dikategorikan ke hybrid regime, artinya regime campuran. Kalau kita lihat gimana demokrasi di Indonesia, seperti tadi saya sampaikan, itu adalah tertinggi di Asia Tenggara. Perolehan 5 kategori cenderung merata. Indonesia memilih tertinggi pada partisipasi politik. Ini luar biasa. Sejak reformasi, Indonesia sudah berkembang menjadi negara demokrasi dan sudah diakui bahkan oleh Amerika sekalipun. Makanya di sini partisipasi politik tertinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi yang mana yang paling besar, ternyata dari kelima aspek itu paling tinggi di Indonesia adalah fungsi pemerintah dan hak warga negara. Jadi saya lihat ini dimulai dengan eranya Pak Habibie, keterbukaan pers dan sebagainya membawa dampak ke sini. Kemudian ada lagi teori mengenai cultural dimension. Ini penting karena ini kaitannya dengan tingkah laku society atau masyarakat yang dihubungkan dengan state structure. Jadi ini dikeluarkan oleh seorang profesor emeritus dari Maastricht University, Gert Hofstede, yang terkenal sedunia. Dia mengukur masing-masing negara berdasarkan 6 kriteria, yaitu power distance, individualisme, masculinity, uncertainty avoidance, pragmatis, dan endogen. Ini terlalu kita langsung aja. Kita lihat di Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, ternyata power distance kita itu ini langsung aja yang ke sini. Power distance Indonesia adalah 78, yaitu ketergantungan secara hierarkis pemimpin sebagai guidance, penuh kontrol dan pengawasan sangat tinggi. Individualisme Indonesia adalah 14, nilainya sangat rendah. Itu karena Indonesia suka gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian masculinity, Indonesia rata-rata di antara yang lain 46 nilainya adalah status atau simbol yang ada di masyarakat. Kemudian uncertainty avoidance index kaitannya dengan uncertainty, ternyata Indonesia itu lumayan tinggi, 48. Itu apa? Karena pandai menyembunyikan perasaan katanya. Ini riset dari Gert Hofstede, dan ada indikasi kalau pemerintahnya asal bapak senang katanya. Kemudian masalah pragmatisme itu 62 cukup tinggi juga, yaitu kemampuan adaptasi terhadap tradisi. Kemudian masalah indulgence itu cenderung sinis dan pesimis katanya. Nggak tahu. Structure ini pengkategorisian berdasarkan pakar daripada University of Amsterdam, yaitu Lipet Index, itu centralized sampai federal, decentralized. Indonesia pernah menggunakan decentralized, federal di waktu Orde Lama, ada Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada reformasi, ada desentralisasi. Nanti desentralisasi akan dilakukan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Naibus karena kaitannya dengan otonomi daerah, di mana ada desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi. Kemudian ada kaitannya dengan reformasi birokrasi. Indonesia sudah mempunyai PP 81 2010 dengan desain reformasi birokrasi. Visinya bagus sekali, terwujudnya pemerintah kelas dunia katanya. Ada 8 area dari organisasi, tata laksana, peraturan undang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset. Sebetulnya dari program-program nanti saya gambarkan dari program-program
capres-capres ini sudah mengarah ke sini, tapi sebenarnya barangnya sudah ada gitu. Jadi cuma memperjelas saja barangkali. Kemudian ada World Bank mengeluarkan government index, langsung pada nilainya aja nantilah. Kemudian ada teori korupsi, saya bahas juga ini, tapi dari banyak teori itu yang paling menarik barangkali ini juga bahwa harapan seseorang ingin kaya ada kemungkinan yang dia lakukan karena jika nilainya positif value-nya maka dia tidak akan melanggar hukum, tapi bila value-nya negatif dia akan muncullah korupsi misalnya. Tapi yang paling biasa digunakan adalah teori korupsi yang ini, yang GON. Jadi orang melakukan korupsi itu karena ada 4. Greed, karena ada nafsu keserakahan. Rakus, opportunity karena ada peluang. Need, karena adanya sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. Kebutuhan. Ada expulsus. Expulsus itu artinya hukuman yang dijatuhkan itu tidak memberikan efek jerah. Teori-teori korupsi. That's about misconduct. Kemudian kita langsung saja kepada apa strategi politik hukum dari kedua pasangan. Prabowo itu membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani. Kebetulan ada hanya satu saja. Kalau saya lihat secara keseluruhan, strategi Prabowo itu lebih ke ekonomis, makanya ada 5 strategi di bidang ekonomi. Sementara di bidang politik hukum hanya satu ini, tapi sifatnya kualitatif dan tidak ada yang kuantitatif. Kemudian kalau di Jokowi, JK itu ada 4 program, itu perlindungan rasa aman, tata kelola pemerintahan, memperkuat daerah dan desa, ada reformasi sistem dan penegakan hukum, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Pertahanan keamanan nanti disampaikan Pak Erlangga. Saya langsung ke reformasi birokrasi. Nah, inilah program reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah yang dimulai tahun 2009 dan sekarang sudah masuk tahun 2014 akan ke tahap 2. Nanti dengan reformasi birokrasi nanti terakhir adalah profil birokrasi Indonesia yang tadi kelas dunia tadi melalui birokrasi yang bersih, peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi. Jadi sebetulnya nanti di program-program akan tergambar ini skornya, kecuali indeks accountability. Indikator terendah adalah pemberantasan korupsi. Tapi khususnya sejak dibentuk KPK tahun 2002, operasionalnya 2003, ada perbaikan tren daripada good control of corruption. Jadi di situ terlihat sekali ada peningkatan. Kemudian selanjutnya rincian dari program-program tersebut. Ini ada yang saya merah adalah yang sama. Kemudian di Prabowo dan Hatta ada spesifik meningkatkan kesejahteraan prajurit, TNI, PNS, keluarga dan para veteran. Ini mungkin berita gembira bagi orang-orang PNS. Mungkin seperti saya. Ini itu saja, ini yang lain kan. Kemudian spesifik lagi bagaimana Prabowo Hatta menangani masa birokrasi, reformasi birokrasi itu, good governance. Ternyata mereka yang mengidentifikasikan ada 3 masalah, yaitu gaji pejabat yang masih rendah, kemudian pelayanan publik yang birokratis, reformasi birokrasi yang belum sukses. Apa solusinya? Ternyata tadi itu peningkatan kesejahteraan dan pemangkasan birokrasi pelayanan publik. Pak Jokowi Yusuf Kala lebih banyak yang akan dia lakukan. Tapi ada 2 yang saya kasih biru karena ini sudah dilakukan ini. Payung hukum reformasi itu sudah ada, restorasi kelembagaan di reformasi itu sudah ada. Kemudian undang-undang ASN juga sudah terbit. Jadi ya sekedar memberikan support lah kira-kira. Tapi yang paling menarik saya kasih tanda bold, yaitu transparansi dan akuntabilitas publik. Memang tadi
kita lihat bahwa ini sangat penting juga, terutama dalam pelawaran keuangan, kemudian peningkatan partisipasi publik dan sebagainya. Juga yang tak kalah penting adalah stone on the top pemberantasan korupsi. Artinya contoh itu dari atasan, dari presidennya. Ini dia mau kira-kira nilainya seperti itu. Bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari contoh. Contohnya siapa? Top on the top. Bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur dan sebagainya. Kalau perbaikan pelayanan publik itu saya kira dua-duanya sama. Jadi simpulan saya secara umum, program-program kedua Capres terkait good government dan reformasi birokrasi ada mirip, terutama dalam peningkatan reformasi birokrasi dan perbaikan dalam rangka pelayanan publik. Prabowo Hatta lebih ke peningkatan kesejahteraan dan pemangkasan birokrasi. Ini berkali-kali kalau di debat yang terakhir saya sekilas bahwa salah satu memberantas korupsi itu salah satu yang penting adalah ini peningkatan kesejahteraan itu belum bisa dibuktikan secara empiris. Maksudnya kalau naik gaji tetap korupsi. Ya, tentu saja kalau dengan naik gajinya ya korupsinya berkurang lah. Mestinya begitu. Tapi ya belum dibuktikan secara empiris. Kalau data dari Departemen Keuangan yang pertama melakukan remunerasi itu kan mereka di Ya, Departemen Departemen Keuangan, BPK sama aparat pengadilan tinggi. Apa betul ada pengurangan korupsi setelah itu? Ada gayus lah. Yang jelas Ada gayus. ada gayus tadi deh. Nah, itu gayus menyimpang, Pak. Tapi nyatanya sekarang hampir seluruh instansi pemerintah sekarang sudah memasuki reformasi birokrasi, sudah ada remunerasi, Pak. Jadi itu pertamanya aja, kami aja yang di pengawasan harusnya sama dengan BPK, kami aja baru tahun 2010 dapat. Kemudian Jokowi JK, ini yang paling krusial, yang paling penting adalah transparansi akuntabilitas publik dan code of conduct. Ini benar-benar Jokowi JK mau memberikan contoh pemberantasan korupsi dari level yang paling tinggi. How much misconduct? Kemudian saya menganggap penegakan hukum ini rekayasa saya karena saya sering kerja di lingkungan tinggi. Jadi sistem penegakan Indonesia adalah ada dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Di sini memang siklusnya mulai dari kabupaten, level kabupaten, provinsi dan pusat. Sekarang ada tumbuh komisi yudisial yang bertugas mengawasi pengadilan dari mulai pengadilan tingkat kabupaten sampai ke pengadilan tinggi. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, ada kaitannya dengan sengketa peraturan perundang-undangan, sengketa pilek dan pilkada. Kemudian di level yang berperkara itu dia punya penasihat dan konsultan hukum. Ada orang dan badan hukum yang berperkara. Salah satu statement dari pemenang tim sukses salah satu capres bahwa inilah ada mafia peradilan. Nah, mafia peradilan itu tumbuh di sini. Jadi antara mempertemukan kepentingan antara pihak yang berperkara dengan di level atas, seluruhnya ada di kepolisian, kejaksaan, peradilan. Tapi itu salah satu PR juga dari pemerintah yang baru. Nah, KPK di luar sistem ini. Ini KPK di luar sistem karena dia KPK itu ada istimewanya, nanti saya bahas sendiri KPK. Ini masalah keuangan negara, Pak Tatangnya sudah jelaskan, saya nggak perlu. Nah, ini proses legislasi, proses penganggaran, pengawasan yang rawan sekali. Ini jadi sasaran utama daripada pemberantasan korupsi dari kubu Jokowi. Ini proses pembahasannya yang sangat berbelit. Kemudian Indonesia juga sudah punya Impres 1 2013 tentang strategi pemberantasan korupsi, mulai dari pencegahan sampai pada pendidikan budaya anti korupsi. Sebetulnya sudah ada peraturan-peraturan. Nah, sekalian tentang KPK dibentuk Undang-Undang Nomor 30. Tugasnya yang penting yang saya buat itu koordinasi instansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi, supervisi pemberantasan korupsi, penyidikan dan penuntutan, kemudian pencegahan, kemudian monitor. Strukturnya sangat
sangat bagus pimpinan Maja 5, penasihat, deputi, sekjen, dan pegawai tetap dan pegawai. Ini mekanisme kerja KPK ini kira-kira seperti ini. Sumbernya identifikasi dari audit eksternal, internal, pengaduan masyarakat, paling banyak pengaduan masyarakat. Ada evaluasi internal juga, ada sumber-sumber lain. Setelah dilakukan penelitian awal, kemudian dilakukan penyelidikan dulu. Kalau dia non TPK otomatis stop, nggak jalan, nggak dijalankan. Kemudian ada penyidikan, ada penuntutan, dan ada pengadilan tipikor. Untuk spesial khusus sekarang TPK apa? tindak pidana korupsi. Kalau TPU di situ tindak pidana umum. Ya, hak khusus apa dari yang dimiliki KPK? Satu, pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang berangkat tugas kait dengan pemberantasan korupsi. Jadi KPK itu bisa mengawasi, menelaah, memberikan supervisi kepada terkait pemberantasan korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Itu dilakukan melalui sosialisasi, penyelidikan, evaluasi, monitoring pelayanan publik, dan pelaporan gratifikasi yang sering kita dalam pelaporan gratifikasi yang baru ini. Kemudian bisa mengambil alih penyidikan dan penuntutan. Ini juga hak khusus yang dimiliki KPK. Jadi KPK itu selain fungsi penyelidikan, dia juga penyidikan dan penuntutan. Makanya ada jaksa KPK. Jadi ini sangat spesial sekali. Makanya KPK adalah alat yang penting dalam pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat dari annual report KPK 2013, ternyata jumlah penyidik KPK itu sangat kecil. Jadi hanya 75 menangani ratusan kasus. Ini baru kasus yang dari pengaduan masyarakat, belum yang dari misalnya penelitian internal maupun dari hasil audit instansi. Program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Prabowo Hatta sangat jelas kaitan dengan pemberantasan korupsi, yaitu memperkuat peranan KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyidikan, dan penguatan peranan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi agar tercipta sinergitas. Sebetulnya Jokowi Hatta, Jokowi JK juga ada di sini. Ini program spesifiknya yang saya buat ini yang khusus, yaitu Jokowi JK ada pemberantasan mafia peradilan yang saya gambarkan tadi. Dari mulai kepolisian, kejaksaan, kemudian peradilan, ada di bawah adalah penasihat hukum dan sebagainya. Kemudian ada pemberantasan illegal logging, fishing, dan mining. Kemudian ada pemberantasan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Kemudian ada land reform, ini khusus juga. Kemudian kaitannya dengan, ya ini yang paling berat nih, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Nah ini Kok tertulis kan? ya, Tulis ya. Wiji tutul dicari wiji tutul. ya ini tertulis. Kemudian ada koordinasi penyidikan penuntutan yang penting juga. Ini sebagai gambaran apa itu illegal logging, fishing, dan mining. ICW menghitung dalam kurun waktu 2004-2010 kerugian negara akibat kebakaran hutan adalah 169 triliun. Saya kira cukup. Ini di-cite oleh BPK juga. Kemudian dari illegal fishing ada sekitar potensi 101 triliun per tahun kebocorannya. Kemudian dari ini yang paling spektakuler ketika berasal dari Ketua KPK Bram Samad bahwa potensi illegal mining dari potensi kerugian dari illegal mining adalah 15.000 triliun. Ini sangat per tahun. Jadi Pak Bram Samad menghitung kalau ini dibagikan ke jumlah penduduk Indonesia, tiap bulan ada pertambahan pendapatan penduduk sekitar 20 juta per bulan. Tapi tidak dijelaskan menghitungnya gimana? Ya, ini belum dijelaskan. Nah, ini yang jelas dari ini Pak, gas, tembaga, dan emas. Ini siapa? Oh bukan ya. Ya. Kemudian ini spesiasi lagi yang kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ini Pak Prabowo tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ada penambahan jumlah penyidik dan di KPK dan sebagainya. Kemudian ada penguatan peranan KPK, kejaksaan, kepolisian.
Kemudian ada pertanyaan di sebelah, apakah KPK perlu diintervensi? Menurut saya pribadi sih belum, karena bisa mensinergikan dari instansi yang di bawah. Tapi memungkinkan karena Undang-Undang KPK sendiri menyatakan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di provinsi. Kalau Jokowi JK ada yang menarik yaitu pemberantasan korupsi di bidang legislasi, kemudian ada sinergi kepolisian dan kejaksaan, kemudian ada prioritas penanganan kasus di penegakan hukum, politik, pajak dan bea cukai seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang menarik juga ada penerapan sistem integritas nasional. Ini sangat menarik. Saya juga baru tahu apa sistem integritas nasional. Dari Transparansi Internasional ternyata untuk membuat sistem integritas nasional dibutuhkan, kalau saya hitung secara logika mungkin sekitar 20 tahunan lah, karena ini sangat integral semua. Bagaimana dasarnya political, institutional, social, political, socio-ekonomik dikaitkan dengan kegiatannya legislatif, eksekutif, judicial sampai pada bisnis, sehingga terbentuk national integrity system yang akan meningkatkan kualitas hidup, akan sustainable development, dan akan menumbuhkan rule of law. Ini konsep yang bagus, tetapi menurut hemat saya tidak bisa diserahkan dalam satu kali masa jabatan. Sama seperti tadi, mungkin supaya terpilih kan ya. Dua kali Pak. Tapi teknisnya SIM itu gimana Pak? Ya tadinya nanti integrasi secara barangkali teknologi informasi. Saya akan mengakhiri dengan simpulan secara umum mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ternyata ada kemiripan, tapi Jokowi JK saya kira lebih mendetail dalam pembahasan subprogram kegiatan. Prabowo Hatta sangat concern pada pemberantasan korupsi, terutama penguatan peran KPK dan koordinasi antar instansi. Sementara Jokowi JK lebih menekankan pada penegakan sistem hukum dan penanganan korupsi yang terkait dengan aspek-aspek yang selama ini menimbulkan dampak yang sangat besar kaitannya dengan mafia peradilan, korupsi di bidang legislasi, illegal logging, fishing, mining, pajak dan bea cukai. Saya kira itu saja Mbak dari saya. Terima kasih.